Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Laura Auskono. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kimia. Halo, oke baik teman-teman, informasi umum yang terdiri dari A. Identitas modul, penyusun Laura Auskono, tahun pelajaran 2024-2025, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran kimia, kelas atau semester 10, semester 2, fase E, alokasi waktu 2 JP atau 1 JP kali 40 menit. Baik, selanjutnya itu B, kompetensi awal. Untuk memahami materi pergeseran kesetimbangan kimia secara mendalam, peserta didik perlu memiliki kemampuan awal sebagai berikut. Memahami konsep reaksi kesetimbangan kimia, termasuk ciri-ciri sistem kesetimbangan, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, dan sifat dinamis kesetimbangan kimia. Baik, selanjutnya C. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya itu D. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakannya itu buku paket, kurikulum merdeka, modul ajar, LKPD, PowerPoint, laptop, Infocus, dan alat tulis. Selanjutnya target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Baik, selanjutnya itu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. A. Pendekatan pembelajaran yaitu saintifik. B. Model pembelajarannya itu Project Basic Learning atau PBL. Dan C. Metode pembelajaran itu misalnya diskusi kelompok, eksperimen sederhana, studi literatur, presentasi kelompok, dan refleksi individu. Baik, selanjutnya komponen inti A, capaian pembelajaran dan tujuan. Yang pertama, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergeseran kesetimbangan dalam reaksi kimia dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam diskusi kelompok secara tepat. Baik, selanjutnya itu B, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu, mengapa warna larutan bisa berubah ketika dipanaskan atau ditambahkan zat tertentu? Baik, selanjutnya C, pemahaman bermakna. Peserta didik memahami dan mengetahui perubahan kondisi sistem reaksi kimia dapat menyebabkan pergeseran ke arah kesetimbangan sesuai prinsip Le-Cutler. D. Kegiatan inti materi pokok pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu guru menyapa dan mengecek kesiapan peserta didik. Yang kedua, guru mengajak untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa dalam hati atau religius. Yang ketiga, peserta didik dan guru berdoa untuk memulai pembelajaran. Doa dipimpin oleh salah satu siswa. Dan yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dengan pertanyaan, mengapa warna larutan bisa berubah ketika dipanaskan atau ditambahkan zat tertentu? Yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya memahami konsep, sistem, lingkungan, dan perubahan energi dalam reaksi kimia. Yang kedua, kegiatan inti, orientasi masalah. Yang pertama, pemutaran video fenomena. Guru menayangkan video pendek tentang perubahan larutan dari konsentrasi FeSCN2+ saat ditambahkan sebagai zat atau ketika dipanaskan atau didinginkan. Yang kedua, diskusi kelas. Yang ketiga, penyampaian masalah proyek tentang bagaimana pengaruh perubahan kondisi atau konsentrasi suhu, tekanan terhadap posisi kesetimbangan suatu reaksi kimia, dan bagaimana cara kita membuktikannya melalui eksperimen sederhana. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang pertama, guru memandu peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, misalnya apa pengertian dari pergeseran kesetimbangan, dan yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Baik, selanjutnya itu asesmen. Asesmen diagnostik, adanya penilaian asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif.
Baik, selanjutnya asesmen formatif terdiri dari yang pertama, jenis penilaian sikap, yang kedua, teknik penilaian, penilaian antar siswa observasi profil pelajar Pancasila, yang ketiga, bentuk daftar cek, yang keempat, jenis penilaian keterampilan, yang kelima, teknik penilaian untuk kerja presentasi, dan yang terakhir, bentuk skala penilaian. Selanjutnya, sumatif. Sumatif itu memberikan soal esai untuk mengetahui dan mengukur kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya, asesmen diagnostik dan kognitif itu terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, akun medsos, kelas, usia, nomor handphone, alamat, dan kegembiraan paling suka pelajaran apa, kegiatan sepulang sekolah seperti apa. Selanjutnya, kegiatan belajar yang disukai misalnya sendiri atau individu, bersama atau kelompok. Dan yang terakhir, gaya belajar yang disukai misalnya menonton video, membaca berulang, dan merangkum materi pembelajaran. Baik, selanjutnya asesmen diagnostik kognitif, petunjuk umum. Yang pertama, bacalah setiap soal dengan cermat. Yang kedua, pilih jawaban yang menurutmu paling benar. Dan yang ketiga, tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban salah. Jadi, jawablah semua soal. Baik, selanjutnya itu contoh soal pilihan ganda atau pemahaman konsep dasar. Yang pertama, pernyataan berikut yang benar mengenai sistem kesetimbangan kimia adalah titik titik titik. A. Reaksi hanya berlangsung ke arah kanan. B. Laju reaksi ke kanan lebih cepat dari ke kiri. C. Konsentrasi bereaksi dan produk tetap tetapi tidak harus sama. D. Semua zat berhenti bereaksi pada saat kesetimbangan tercapai. Nomor 2. Dalam reaksi, jika tekanan sistem ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah titik titik titik. A. Kiri, B. Kanan, C. Tetap, D. Tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, nomor 3, faktor berikut ini tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan adalah titik titik titik. A. Konsentrasi, B. Tekanan, C. Suhu, D. Katalis. Nomor 4, prinsip Le-Cutler digunakan untuk titik titik titik. A. Meningkatkan hasil reaksi reversibel. B. Menentukan kecepatan reaksi. C. Memprediksi arah pergeseran kesetimbangan. D. Mengukur pH larutan. Baik, selanjutnya asesmen formatif instrumen penilaian sikap. Yang pertama, penilaian antar teman, itu yang ditulis nama teman, kelas. Dengan instruksinya, berikan penilaian terhadap teman satu kelompok kalian sesuai dengan arahan dari guru, kemudian berilah tanda centang pada kolom berikut yang benar-benar sesuai dengan teman kalian. Selanjutnya, pada kolom yang pertama itu indikator. Dengan indikatornya, peserta didik mengikuti diskusi dengan baik. Indikator yang kedua, peserta didik menyampaikan solusi terhadap sebuah masalah. Yang ketiga, peserta didik mau menerima pendapat atau saran atau kritikan dari teman lain. Dan yang keempat, peserta didik tidak memaksakan pendapat. Dengan keterangannya itu, SB sangat baik, B baik, C cukup baik, K kurang baik. Rubrik penilaiannya itu K sama dengan 1, C sama dengan 2, B sama dengan 3, SB sama dengan 4. Nilai sama dengan skor perolehan bahagi skor maksimal atau 8 kali dengan 100. Selanjutnya, keterangan skor 4 jika 4 indikator yang terlihat, 3 jika 3 indikator yang terlihat, 2 jika 2 indikator yang terlihat, 1 jika 1 indikator yang terlihat. Kriteria nilai A sama dengan 80 sampai 100 baik sekali, B sama dengan 70 sampai 79 baik, C sama dengan 60 sampai 69 cukup, D sama dengan kurang dari 60 itu kurang baik. Baik, selanjutnya itu kunci jawaban dan indikator diagnostik. Kunci jawaban untuk nomor 1C, indikator diagnostik, memahami ciri sistem kesetimbangan. Nomor 2, kunci jawaban B, indikator diagnostiknya, menganalisis pengaruh tekanan. Nomor 3, kunci jawabannya D, dengan indikator diagnostik, mengidentifikasi faktor yang tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan. Nomor 4, kunci jawabannya C, indikator diagnostik, menyebutkan fungsi prinsip Le-Cutler. Baik, selanjutnya instrumen penilaian keterampilan. Yang dinilai di sini penilaian presentasi. Aspek yang pertama, penguasaan materi. Skor 4 sangat baik jika menunjukkan pemahaman menyeluruh, mampu menjawab semua pertanyaan dengan tepat.
Skor 3 baik jika memahami materi dengan baik, mampu menjawab sebagian besar pertanyaan. Skor 2 cukup jika pemahaman terbatas, beberapa pertanyaan tidak dapat dijawab dengan baik. Skor 1 kurang jika tidak menguasai materi, kesulitan menjawab pertanyaan. Aspek yang kedua, penyampaian atau komunikasi. Skor 4 sangat baik jika jelas, percaya diri, kontak mata baik, intonasi bervariasi dan menarik. Skor 3 baik jika cukup jelas dan percaya diri, kontak mata dan intonasi cukup baik. Skor 2 cukup jika kurang percaya diri, intonasi dan kontak mata kurang. Skor 1 kurang jika tidak jelas, terbata-bata, kontak mata dan intonasi sangat kurang. Selanjutnya, aspek struktur dan alur. Skor 4 sangat baik jika alur logis dan runtut, pembukaan dan penutup sangat jelas. Skor 3 baik jika alur cukup runtut, pembukaan dan penutup cukup jelas. Skor 2 cukup jika alur kurang terstruktur, pembukaan atau penutup kurang. Skor 1 kurang jika tidak runtut, pembukaan atau penutup tidak jelas atau tidak ada. Aspek selanjutnya, media atau alat bantu. Skor 4 sangat baik jika media menarik, relevan, dan mendukung isi presentasi dengan baik. Skor 3 baik jika media cukup menarik dan relevan. Skor 2 cukup jika media kurang menarik atau kurang relevan. Skor 1 kurang, tidak menggunakan media atau media tidak ada. Aspek selanjutnya, waktu presentasi. Skor 4 sangat baik jika tepat waktu atau sesuai durasi yang ditentukan. Skor 3 baik jika sedikit melebihi atau kurang dari waktu yang ditentukan. Skor 2 cukup jika terlalu singkat atau terlalu panjang dari waktu yang ditentukan. Skor 1 kurang jika tidak memperhatikan batasan waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik atau LKPD Kurikulum Merdeka. Yang ditulis itu judul, materi tentang pergeseran kesetimbangan, nama, dan juga nama kelompok. Baik, di dalam LKPD juga berisi petunjuk pelajar. Yang pertama, membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Yang kedua, bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Yang ketiga, menjawab tugas-tugas dengan tepat. Yang keempat, tugas akan dipresentasikan di depan kelas. Yang kelima, waktu pengerjaan 30 menit. Baik, selanjutnya capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyampaikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pergeseran kesetimbangan dalam reaksi kimia, yang kedua menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam diskusi kelompok secara tepat. Selanjutnya, pertanyaan masalah atau problem orientation dengan kasusnya yaitu di sebuah pabrik minuman bersoda, CO2 harus tetap larut dalam cairan agar minuman terasa segar. Namun, ketika botol dibuka, gas CO2 keluar dari larutan. Pihak manajemen pabrik ingin mencari solusi agar kandungan CO2 dalam minuman tetap stabil selama mungkin sebelum dikonsumsi. Selanjutnya, pertanyaan dari masalah tersebut. Yang pertama, mengapa gas CO2 keluar saat botol dibuka? Yang kedua, bagaimana proses tersebut terkait dengan pergeseran kesetimbangan? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam kasus tersebut? Yang keempat, solusi apa yang diterapkan untuk mengurangi keluarnya CO2 dari minuman tersebut? Baik, selanjutnya kegiatan diskusi kelompok. Langkah 1, identifikasi masalah. Tuliskan permasalahan utama dari kasus di atas. Langkah 2, mengumpulkan informasi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia berdasarkan prinsip Le-Cutler. Yang keempat, solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi keluarnya CO2 dari minuman. Selanjutnya, kegiatan diskusi yang kedua itu langkah yang pertama, identifikasi masalah, tuliskan permasalahan utama dari kasus di atas. Langkah kedua, mengumpulkan informasi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia.
Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia berdasarkan prinsip Le Cutler. Langkah 3, menganalisis masalah dan menyusun hipotesis. Diskusikan bersama kelompokmu. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan CO2 keluar saat botol dibuka? Yang kedua, bagaimana perubahan tekanan, suhu, konsentrasi mempengaruhi kesetimbangan? Langkah yang keempat, merancang solusi. Tuliskan solusi yang dapat diterapkan oleh pabrik agar kandungan CO2 tetap tinggi dalam minuman bersoda. Selanjutnya, refleksi individu. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari pada hari ini? Yang kedua, bagaimana kamu dan kelompokmu menyelesaikan permasalahan? Dan yang ketiga, apa kaitan antara konsep kesetimbangan kimia dengan kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, penilaian itu yang pertama kognitif, pemahaman konsep pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktornya. Yang kedua, afektif, itu kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab dalam diskusi kelompok. Dan yang ketiga, psikomotorik, kemampuan menyusun solusi berdasarkan analisis ilmiah. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan itu menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Misalnya, kesimpulan tentang pergeseran kesetimbangan.